Di sini saya akan berstorytelling tentang sejarah Buddha masuk ke Indonesia. Tentu saja teman-teman sudah tidak asing lagi dengan agama Buddha. Agama Buddha adalah salah satu agama di dunia yang berasal dari bagian timur, benua India, yang berlandaskan pada ajaran Siddhartha Gautama. Buddha adalah agama tertua di dunia yang menjadi agama resmi di Indonesia. Presiden Soeharto menganggap agama Buddha sebagai agama klasik di Nusantara. Menurut catatan sejarah, penyiaran agama Buddha di Indonesia diperkirakan sejak abad ke-5. Hal ini dilihat dari peninggalan-peninggalan prasasti yang ada. Sedangkan kerajaan bercorak Buddha pertama yang ada di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya, yang berdiri antara abad ke-7 hingga abad ke-12. Penyebaran agama Buddha di Indonesia menggunakan misi khusus bernama Dharma Duta. Sejak saat itu, agama Buddha terus berkembang. Lantas, bagaimana penyebaran agama Buddha di Indonesia? Mari kita simak. Penyebaran agama Buddha di Indonesia memiliki beberapa periode. Periode pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya. Agama Buddha pertama kali berkembang di India sebelum akhirnya menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Masuknya agama Buddha di Indonesia dimulai pada awal Masehi lewat jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang terbilang strategis, khususnya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Diduga agama Buddha pertama kali dibawa oleh seorang pengelana asal Cina, yaitu Fahian. Fahian adalah seorang rohaniwan Buddha dari Cina dan seorang penjelajah abad ke-5. Sedangkan kerajaan Buddha pertama yang berkembang di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya, yang berdiri di Sumatera sejak abad ke-7. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya sempat menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Fahian penjelajah Cina pertama yang pernah ke Jawa. Kabar ini dapat dibuktikan dengan catatan seorang sarjana dari Cina yang bernama Ai Xing yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara guna mencatat perkembangan agama Buddha. Berdasarkan catatan Ai Xing, Sriwijaya dulunya dijadikan sebagai rumah bagi para sarjana Buddha dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Alhasil, selama kerajaan Sriwijaya berdiri, agama Buddha pun ikut berkembang dengan sangat pesat di Nusantara. Selain itu, masih dari catatan yang sama, diketahui ada dua aliran agama Buddha di kerajaan Sriwijaya, yaitu Theravada dan Mahayana. Pesatnya perkembangan agama Buddha di Indonesia juga tidak lepas dari dukungan seorang mahaguru Buddha di Sriwijaya, yaitu Sakya Kirti. Menurut catatan sejarah, ada kurang lebih 1000 pendeta yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapunta Hyang Srijayanasa. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Kerajaan Sriwijaya ini adalah periode pertama masuknya agama Buddha ke Indonesia. Periode yang kedua masuknya agama Buddha ke Indonesia. Periode yang kedua ialah periode Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Indonesia pada sekitar 1293 hingga 1500. Majapahit mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 hingga 1389. Pada masa kerajaan Majapahit, ada dua kitab yang mengisahkan tentang ajaran Buddhisme Mahayana, yaitu Sahyang Kamahayan Madrayana dan Sahyang Kamahayanika. Selain itu, sinkretisme juga sudah mencapai puncaknya.
di mana aliran Hindu Siwa, Hindu Wisnu, dan agama Buddha dapat hidup berdampingan. Ketiganya dipandang sama nilainya dan disebut sebagai hari haram, yakni setengah Siwa dan setengah Wisnu. Akan tetapi, setelah masa pemerintahan Majapahit berakhir, agama Buddha juga beransur-ansur bergeser kedudukannya oleh masuknya agama Islam. Sebelum keruntuhannya, kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang toleran dengan keberagaman agamanya. Salah satu bukti adanya toleransi beragama yang tinggi di Majapahit adalah Hayam Wuruk yang menganut Hindu Siddhartha dapat hidup berdampingan dengan ibunya Tribuana Tunggadewi yang menganut agama Buddha. Yang harmonis antar pemeluk agama melalui ajaran Bhinneka Tunggal Ika pada zaman kerajaan Majapahit menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan diakui dunia. Agama yang dimaksud pada zaman kerajaan Majapahit adalah agama Hindu dan Buddha. Meski dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha, Majapahit hanya menganggap dua agama resmi, yaitu Siwa dan Buddha. Hal itu berdasarkan prasasti Waringpittu yang dikeluarkan oleh Raja Kertawijaya pada 1447 Masehi yang menyebut nama pejabat birokrasi kerajaan di pusat bukit. Kehadiran Islam di Majapahit adalah melalui penemuan pemakaman Islam kuno di desa Terlaya, Trawulan, Mojokerto. Tempat tersebut tidak jauh dari kompleks Keraton Majapahit berdiri. Apabila dilihat dari nisannya, situs makam Terlaya berasal dari 1533 Saka atau 1611. Periode yang ketiga adalah periode abad ke-20. Pada abad ke-20, muncullah nama-nama pengembang agama Buddha di tanah air seperti Bhikkhu dari Ceylon atau sekarang disebut Sri Lanka yang bernama Narada Mahathera. Pada 1934, Thera berkunjung ke Hindia, Belanda sebagai Bhikkhu Theravada pertama yang datang untuk mengajarkan agama Buddha. Sejak Thera datang, minat masyarakat untuk mempelajari agama Buddha kembali meningkat. Semangat mereka kian berkembang ketika muncul bhikkhu dari Indonesia bernama Asin Jinarakkhita. Sejak saat itu, perkembangan agama Buddha di Indonesia kembali meningkat. Menurut catatan, pada 1987 sudah ada sekitar 2,5 juta penduduk di Indonesia yang beragama Buddha. Di Indonesia, mayoritas pemeluk Buddha ada di Jakarta, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Agama Buddha di Indonesia paling banyak dianut oleh masyarakat Tionghoa dan beberapa kelompok pribumi. Adapun aliran agama Buddha yang berkembang yaitu Mahayana, Vajrayana, dan Theravada. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan tentang sejarah agama Buddha masuk ke Indonesia. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan.